Kita memulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan bicara mengenai apa? Emet. Emet. Ya, emet. Ini merupakan seri yang terakhir di dalam pelajaran 10 kata firman dalam bahasa Ibrani. Ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Hari yang baru Engkau berikan supaya kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya Bapa, kami ada supaya kami memasyurkan nama Tuhan. Kami senantiasa berkenan kepadamu dan menjalankan apa yang jadi kehendak Bapa. Tolong teguhkanlah kami supaya ketika kami menjalankan iman kami di bumi ini, kami benar-benar disanggupkan. Karena banyak naik turun kehidupan kami, hanya Tuhan saja yang memegang, maka kami bisa bertahan. Bapak terima kasih. Lihat firman-Mu, biarlah itu menjadi hal yang meneguhkan bagi kami. Terlebih roh dan hidup Tuhan ada bersama-sama dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami yang mengikuti secara onsite maupun secara online, kami berserah semuanya dalam tangan Bapak. Engkau saja yang akan memegang kami dan akan membuat segala hal yang kami lakukan berhasil ketika kami berdoa berserah kepada-Mu. Tolong Kau yang memberkati Bapak untuk Ibu Susi dan keluarga yang telah menyediakan tempat ini bagi kami, supaya ya Bapak, lewat mereka nama Tuhan dimuliakan dan pekerjaan Tuhan semakin dimajukan. Berkatilah segala hal yang mereka jalankan, berkatilah ya Bapak, dan berkat keluar masuk, dan berkatilah setiap orang yang datang dan pergi dengan berkat yang sama. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai emet. Kalau kita ingat lagi, ada 10 kata Ibrani tentang firman. Inilah hakikat dari 10 perintah. Apa? Hakikat dari 10 perintah. Kita tahu 10 perintah kan? Ya. Jangan ada pada Allah lain. Kemudian sampai kepada 10 perintah itu diberikan kepada umat Tuhan, tetapi 10 perintah itu juga disebut sebagai 10 firman. Nah, jadi berbicara tentang firman. Apakah firman Tuhan itu? Pendeta berapa dalam buku seri sejarah perusahaan yang ke-7 menjelaskannya lewat 10 kata firman dalam bahasa Ibrani. Dan itu bisa ditemukan dalam Mazmur berapa? 119. Mazmur 119. Baik. Kata yang pertama apa? Torah. Setelah Torah? Kedut. Mispat. Hok. Dabar. Pikut. Miswa. Derek. Imra. Nah, hari ini yang ke-10 adalah emet. Jadi kita lihat bersama-sama tentang emet. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau baca lebih jelas, baca lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap, itu bisa di buku ini, buku seri sejarah perusahaan yang ditulis oleh Pendeta Senior kita. Ini seri yang ke-7. Ini yang kita seminarkan kepada pendeta-pendeta, kepada sekolah-sekolah teologi. Tetapi kita sebagai jemaat biasa pun kita bisa menerima firman ini, bisa memahaminya, itu puji Tuhan. Betul ya? Karena kadang-kadang kalau kita ajarkan, saya sendiri ajarkan tema-tema ini di sekolah teologi ya anak sekolah teologi juga susah memahami. Jadi hal memahami itu tidak ada bedanya. Semua orang diberikan kesempatan yang sama. Kalau kasih karunia Tuhan bekerja, pasti kita bisa. Amin. Amin. Kita baca firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 43 sama-sama. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-Mu. Sini firman kebenaran, kata kebenaran di sini. Kebenaran adalah emet. Emet. Jadi kita akan lihat mengenai emet atau kata yang sama seperti itu, memiliki akar kata yang sama, itu adalah emunah, yang artinya kesetiaan.
Jadi kalau emet itu kebenaran, emuna itu apa? Kesetiaan. Di dalam Mazmur 119, emet dan emuna ini dicatat 9 kali. 9 kali. Ya. 9 kali itu dicatat di Mazmur 119 ayatnya yang ke-30 ya. Ayat 30, ayat 43, ayat 75, ayat 86, 90, 138, 142, 151 dan 160. Jadi ketika kata emet atau emuna ini digunakan, Mazmur 119 itu berusaha menjelaskan firman itu sebagai kebenaran dan kesetiaan dari Tuhan. Dalam pernikahan sangat penting yang namanya kesetiaan. Gitu ya. Kesetiaan itu mahal. Mahal. Tidak bisa dibandingkan kesetiaan itu. Maka ketika kita menerima firman kebenaran, itu artinya firman itu setia, Tuhan itu setia bagi kita. Makanya kita yang diciptakan dalam gambaran rupa Tuhan, kita pun perlu setia. Perlu setia. Kita lihat arti kata emet ini. Kata emet, akar katanya itu adalah aman. Aman. Pernah dengar amin? Amin. Nah, setiap kali selesai doa kita bilang amin, ya kan? Nah, ini artinya sama. Aman artinya mendirikan atau mempercayai atau pasti. Makanya Alkitab, firman Tuhan ajarkan kita untuk berdoa diakhiri dengan amin. Artinya apa? Apa yang kita doakan kita percaya. Dan yang kita doakan itu Tuhan pasti benar. Satu hal yang pasti. Makanya sebelum berdoa harus berpikir baik-baik ya. Jadi apa yang kita mintakan itu kita harus siap. Harus siap gitu ya. Pasti. Arti lainnya amin. Nah, amin ini menunjuk kepada apa? Kata yang biasa kita gunakan itu biasa tanggapan atas doa. Nah, tanggapan atas doa. Jadi ketika kita minta dalam doa kita dalam nama Yesus, amin. Amin. Jangan lupa dalam nama Yesusnya. Ya. Itu harus ada karena Tuhan mengajarkan demikian. Dan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa kepada siapa? Bapa. Bapa. Iya kan? Ada banyak bahkan di dalam Kristen doanya kepada Yesus. Sama aja, Yesus Bapa, sama aja. Katanya begitu. Tetapi kita ikut apa? Kita ikut apa yang Yesus ajarkan. Yesus bilang apa? Minta kepada Bapa dalam nama. Makanya kita berdoa. Yesus bilang kan, ketika murid-murid minta diajarkan doa, Bapa kami. Guru, murid-murid Yohanes pintar berdoa semuanya. Kok kita nggak pernah diajarin berdoa? Gitu. Akhirnya Yesus mengajarkan mereka. Karena itu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga. Jadi berdoa dialaskan dalam nama Yesus. Jadi tanggapan atas doa itu adalah amin. Kemudian kata amin juga itu disuarakan kapan? Ketika setuju terhadap perkataan lawan bicara. Dalam kalangan orang Ibrani ini biasa saja. Tapi kalau kita di sini misalnya ada yang bicara terus kita setuju, apakah ada yang bilang amin? Ada? Enggak ada. Orang Yahudi biasa itu. Mereka setuju, mereka amin. Makanya pendeta senior mengajarkan kita, ketika firman disampaikan, jika setuju, katakan amin. Banyak orang yang di gereja itu, banyak gereja juga, itu mesti tunggu pendeta. Pendeta tanya dulu, amin. Baru apa? Amin. Tanya, apa artinya? Ya amin saja. Ya semua orang bilang amin, ya saya juga bilang amin. Padahal belum jelas apa gitu ya. Nah, kita harus benar-benar memahami hal ini.
Ya. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita setuju mengenai hal itu, amin. Ya, merespon seperti itu. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita lihat kata emet ini, kebenaran, emet, digunakan di beberapa bagian dengan arti yang lain. Ya, misalnya di Yesaya 39 ayat 8 itu emet digunakan untuk arti keamanan. Di Mazmur 71 ayat 22 artinya itu kesetiaan. Ya. Kejadian 47 ayat 29 setia. Kemudian Mazmur 19 ayat 10 benar. Ya. Ini digunakan kata emet. Jadi kata emet ini baik ya, baik sekali. Ini suatu hal yang rohani, satu hal yang rohani yang harus muncul dari dalam hati, baru itu tampak di dalam perbuatan kita. Ya, seperti itu. Secara khususnya Mazmur 119 ketika mengungkapkan tentang emet, emet ini menunjuk kepada apa? Ya, mengekspresikan apa? Yang pertama untuk mengekspresikan Taurat Tuhan. Itu ayat 142. Kemudian tentang emet itu, apa yang emet? Segala perintahmu emet, pasti, amin, benar, setia, gitu ya. Terus apa yang emet? Dasar firmanmu adalah emet. Dasar firmanmu adalah kebenaran. Kesetiaanmu ini juga digunakan. Maka kata emet itu merupakan suatu kata yang sangat berharga. Makanya firman Tuhan itu sangat berharga. Bukankah Yesus berharga untuk kita? Amin. Yesus sangat berharga untuk kita. Ya. Ketika Daud, dia sebentar lagi akan mati, dia udah lanjut usia, ada Salomo di samping dia memberikan nasihat terakhir, wasiat terakhir kepada Salomo. Banyak orang tua di dunia ini, wasiat terakhir itu biasanya, rumah siapa yang dapat, kebun yang sana siapa yang dapat, ya tabungan itu siapa yang dapat. Di dunia seperti itu kan. Tetapi Raja Salomo, dia menitipkan apa kepada Raja Daud, dia menitipkan kepada Salomo itu dua hal. Yang pertama, membangun bait suci. Bayangkan, membangun bait suci. Yang kedua, apa yang menjadi wasiatnya? Kita baca sama-sama. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 4. 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 4. Oke, udah ketemu, kita baca sama-sama. 2, 3. Lakukanlah kewajibanmu dan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Jadi harus hidup dengan apa katanya? Setia. Setia. Jadi Daud meminta supaya Salomo itu hidupnya setia. Setia. Jadi kata setia di sini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan Tuhan, hukum Musa. Intinya semua firman Tuhan itu harus setia. Karena Tuhan itu sendiri setia. Firman-Nya setia. Makanya sangat penting bagi kita untuk menjalani kehidupan yang setia. Tapi setia terhadap apa? Itu. Ya. Setianya terhadap apa? Banyak orang ingin setia sampai-sampai nyanyi, oh Tuhan Engkau setia, gitu kan? Apanya? Tanpa memahami. Hanya bicara dan memuji Tuhan, oh Tuhan setia, Bapa Kau setia. Sampai banyak lagu tentang kesetiaan Tuhan. Tetapi ketika berbicara tentang firman Tuhan, gak mau dengar.
Apakah orang itu benar? Nah, Palsu orang itu. Betul kan? Itu orang yang palsu. Semua orang kenal Pak Presiden Prabowo kan? Pak Presiden kenal kita nggak? Sama seperti itu, jangan sampai kita orang Kristen itu dengan percaya diri, oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? Oh, kamu siapa? Nah, itu yang terjadi. Matius 7. Kalau kita baca Matius 7, ini Bapak Ibu nanti bisa tulis dan baca di rumah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan apa? Pada hari akhir akan banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah melakukan mujizat, menyembuhkan orang, banyak mengusir setan juga. Oh, kami telah lakukan itu semua, Tuhan. Tuhan bilang apa? Siapa? Pada waktu itu, jadi belum sekarang, nanti katanya Tuhan akan berterus terang. Nah, Tuhan akan apa? Bicara terus terang. Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalian semua yang bahasa aslinya tidak mau tahu hukum Tuhan. Sekarang, siapa yang bermujizat? Siapa yang usir setan? Siapa? Yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu, ya. Sekarang yang berseru-seru itu Tuhan, Tuhan. Berseru kepada Tuhan kan? Kami telah bermujizat, kami sembuhkan orang, kami telah usir setan. Siapa yang memanggil ini? enggak hamba tuh. Hari ini siapa yang usir setan? Pendeta atau gimana? Pendeta. Jadi di hari akhir akan banyak pendeta berseru-seru. Tuhan, Tuhan, kami kan lakukan ini, itu. Tuhan bilang apa? Kamu siapa? Jika gembala seperti itu, gembala akan dihukum. Apakah gembala saja? Semua domba yang ikut gembala itu akan dihukum semuanya. Wow, bukankah itu menakutkan? Itu sebabnya harus benar-benar mengenal Tuhan. Tanpa kita kenal Tuhan, cuma ikut-ikut saja, sia-sia iman kita. Ya, saya bicara apa? Ya, dari awal saya selalu bilang apa? Harus ikut firman, jangan ikut pendetanya, ikut firmannya, ya kan? Lihat pendetanya, apa yang diajarkan. Jangan sampai nanti kita bingung, apa? Bingung. Itulah pekerjaan binatang yang kita bahas beberapa minggu yang lalu kan? Itu dia akan membuat orang bingung. Akhirnya apa? Gak jalan-jalan. Di situ terus bingung. Oh yang mana ya? Yang mana? Akhirnya waktunya berlalu. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga. Firman Tuhan kalau kita lihat itu dipuji sebagai puncak tertinggi dari kebenaran dan kesetiaan. Luar biasa ya. Paling tinggi katanya. Paling tinggi dari kebenaran dan kesetiaan. Kita lihat pemazmur bilang apa tentang firman dan kebenaran itu, ya. Kok dihubungkan gitu? Kebenaran dan kesetiaan itu dihubungkan dengan firman Tuhan, ya. Di Mazmur 160 dikatakan apa? Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Artinya ketika Tuhan berfirman itu adalah benar. Kadang-kadang manusia dia berbicara apakah didasarkan karena kebenaran? Enggak. Kadang-kadang kalau saya mau sesuatu ini supaya oke, ya saya bicara untuk keuntungan sendiri. Makanya beda dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus banyak dengar firman Tuhan, banyak taruh firman Tuhan dalam hati kita supaya kita berubah. Ya, seperti itu. Saya pernah ketemu dengan satu orang. Dia teman dekat sekali. Ya, jadi seperti saudara. Dia lulusan psikologi. Psikologi. Tetapi psikologi dia itu saya baru tahu itu sangat bahaya. Bahayanya gimana? Kita lagi ngobrol-ngobrol,
Apa yang seharusnya yang awalnya saya tidak setuju, setelah 1 jam akhirnya saya setuju. Setelah 1 jam akhirnya saya setuju. Lah, kok masuk akal yang dia bicara ya? Gitu. Ya, dia seperti jaga-jaga. Tapi dalam hal yang sama, kita dengan firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan itu diberikan dalam dasar kebenaran, maka kita harus terima. Dengan demikian kita pun terima firman. Ada firman berarti ada kebenaran. Ada firman maka ada Yesus di dalam kita. Mazmur 119 ayat 151 dikatakan engkau dekat ya Tuhan dan segala perintahmu adalah benar. Perintah Tuhan itu benar, ya. Perintah orang tua mungkin saja ada yang tidak benar, tetapi Tuhan itu benar. Mazmur 119 ayat 90, kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan katanya. Dari keturunan ke keturunan. Dari keturunan ke keturunan. Jadi kesetiaan Tuhan, firman Tuhan itu terus tidak berhenti kepada satu orang, tetapi kepada generasi selanjutnya. Seperti itu. Baik. Mazmur 119 ayat 90, ya. Di situ dikatakan, tadi sudah. Mazmur 119 ayat 138. Dikatakan telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Emet atau emuna, kesetiaan. Dari sini kita bisa lihat bahwa apa? Kita bisa lihat bahwa firman Tuhan itu benar, setia, luar biasa. Makanya pemazmur itu dia sangat-sangat merindukan kita. Ada lagu yang diciptakan berdasarkan Mazmur Daud, ya, Mazmur 23. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Iya kan? Jadi rusa dia pasti ingin sungai, ya, karena apa? Untuk memuaskan kehausan kita. Itu menggambarkan Daud sangat mencintai Tuhan. Dengan apa? Dengan mencintai firman-Nya. Kita pun perlu mengasihi Tuhan dengan mencintai firman-Nya, ya, mencintai firman. Jadi pemazmur berbicara apa? Dia bilang bahwa Taurat Tuhan dan firman-Nya layak dipercaya. Taurat Tuhan dan firman-Nya itu pasti. Taurat Tuhan dan firman-Nya itu kokoh sampai apa? Kehidupan kita bisa kita sandarkan, percayakan kepada firman, ya, kepada firman. Bayangkan kalau misalnya seseorang hendak menikah, ya, hendak menikah, lebih enak nggak kenal atau saling kenal? Saling kenal. Nggak kenal ya? Saling kenal lebih baik. Jadi udah tahu gitu kan, ada antisipasi. Ada satu, oh ya, meskipun mungkin kriteria saya 10, ya setengahnya ada di dia gitu. Atau mungkin ada harapan-harapan yang kurang, tetapi dia setia. Dia bertanggung jawab. Ya. Ya, sudah. Saya itu sudah cukup lah. Nanti pelan-pelan dibentuk keluarga. Jadi kita dengan Tuhan pun sama. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Tetapi di sisi yang lain kita pun harus setia. Karena ketika kita di dalam firman-Nya, kita di dalam Tuhan, maka kita akan dijaga. Kalau kita keluar meninggalkan Tuhan, bagaimana? Jadi mari kita ingat bahwa firman Tuhan itu layak dipercaya. Layak dipercaya. Kesetiaan Allah digambarkan sebagai emet. Karena Allah adalah sosok yang setia. Allah itu dapat dipercaya. Tidak ada yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada dusta. Luar biasa ya. Kalau lagu-lagu zaman 80-an itu
Seringkali itu lagu-lagu kayak lagunya Nia Daniati, Dian Piscesa gitu kan. Semua itu apa? Wah, tentang dusta. Ya kan? Tentang hal seperti itu, benci tapi rindu dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu menggambarkan apa? Ya memang manusia begitu lemahnya, gitu ya. Tetapi Tuhan, Dia layak dipercaya. Makanya Dia layak menjadi sasaran doa kita. Kita harus senantiasa berdoa. Allah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, katanya. Ya. Allah itu dalam istilah yang lain, Allah itu hanya ada hari ini. Kalau misalnya setiap hari jam 12 siang, apakah malam akan datang? Tidak akan datang. Iya kan? Akan muda terus. Akan kita di surga itu akan muda gitu ya. Seperti itu. Tidak akan berubah. Manusia berubah tetapi Allah tidak berubah. Allah tetap sama, baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Emas, kenapa orang suka emas? Harganya tinggi kan? Karena harganya tinggi. Jarang jatuh harganya. Jarang jatuh dibandingkan investasi yang lain. Tetapi emas itu menjadi suatu gambaran hal yang tidak berubah. Hal yang tidak berubah. Emas, ya, emas dari 100 tahun yang lalu itu ada, hari ini tetap emas. Iya kan? Ya. Makanya di Manado, di Jakarta kalah dengan Jawa. Banyak emas di Jawa. Banyak mas-mas. Tapi mas-mas di dunia itu ya tidak ada yang kekal. Semuanya itu akan berubah ketika kena api. Betul ya? Tuhan tidak berubah. Ya, makanya kita harus memegang hal-hal yang kekal. Percayalah, meskipun mungkin belum ada, kita belum merasakan ada suatu manfaat lewat mendengarkan firman, ya, tetapi percaya satu hal ini, tanpa kita sadar, firman itu ada di dalam hati kita, dan di saat tertentu dalam hidup kita, ketika kita sedang menghadapi suatu hal, maka firman yang tidak kita sadari itulah yang membantu kita untuk bertahan dan bisa mencari solusi, memberikan solusi untuk masalah kita. Amin. Amin. Karena itulah firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 12, 13 ayat 8. Maka kesetiaan Allah itu benar-benar berbeda. Berbeda dengan kesetiaan manusia. Kesetiaan Allah itu adalah gaya depak yang luar biasa untuk menggenapi janji Tuhan dalam sejarah penebusan. Ya. Untuk menggenapi. Kalau manusia karena sudah jatuh dosa gitu ya, ada tantangan dalam menggenapi janji. Betul kan? Udah janji, udah bicara, tapi bisa ingkar. Entah lupa atau kondisinya berubah, ya. Tetapi sebagai contohnya apa? Misalnya Allah, dia setia, dia ingin menggenapi janjinya supaya kita memperoleh hal-hal yang baik. Makanya dia ingin memberikannya sambil melatih kita menjadi orang yang setia. Dan cara dia melatih kita lewat apa? Menjaga hari Tuhan. Iya kan? Kita datang, kemudian pulang, datang, pulang. Lama-lama apa? Oh iya ya, kita sadar sesuatu hal-hal yang kita belum sadar. Contoh yang tadi malam gitu kan, di atas kayu salib Yesus bilang, perempuan, inilah anakmu. Ibu, inilah ibumu. Loh, kok Tuhan Yesus kepada mamanya Maria itu kok dipanggil perempuan? Kalau anak kita panggil mamanya sebagai perempuan, wah bahaya kan? Bisa bahaya. Tetapi ada makna yang tersembunyi di dalam.
untuk penyelamatan Maria itu sendiri. Ya. Jadi Allah itu setia. Allah itu setia. Mazmur, kita lihat. Mazmur 119 ayat 43 kita baca sekali lagi. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ini doa yang luar biasa. Ya. Apa yang pemazmur harapkan lewat doa ini? Dia sungguh-sungguh berharap agar apa? Kebenaran firman Tuhan itu terus ada di mulutnya. Loh, buat apa ada di mulutnya? Mulut itu fungsinya untuk makan dan berbicara. Iya kan? Makan dan berbicara. Makan firman dan sampaikan firman. Seperti itu. Ya. Makanya kalau kita baca di kitab Wahyu, itu ada tugas yang sama. Di Wahyu pasal 10, Rasul Yohanes disuruh untuk pergi ke malaikat lain yang kuat untuk minta gulungan kitab kecil yang telah terbuka. Ketika dia makan, di mulut manis, tapi di perut pahit. Setelah dia makan, dikatakan apa? Sampaikanlah itu lagi. Jadi setelah makan harus sampaikan lagi, harus bicarakan lagi. Makanya di dalam Alkitab, kenapa tidak boleh, kenapa dibagi itu ada binatang-binatang yang bersih dan najis. Kalau zaman sekarang kita itu halal dan haram. Contoh, sapi. Kenapa? Tetapi disebutkan binatang yang memamah biak boleh dimakan. Kenapa? Apakah ini mengenai kesehatan? Enggak. Bukan tentang kesehatan. Ya. Menurut penelitian, daging ayam itu diusus itu 3 hari itu baru itu selesai prosesnya. 3 hari makan ayam, gitu ya. Nah, yang paling baik adalah apa? Daging bebek yang nomor 1, yang kedua katanya daging babi. Nah, bagaimana coba? Iya kan? Tetapi memamah biak, sapi misalnya memamah biak, itu apa yang mau dicontohkan kepada kita? Dia apa? Dia makan apa alasan telan? Enggak, dia apa? Kunyah dan kunyah. Sama seperti kita dengar, merenungkan dan merenungkan. Ya, seperti itu. Kita harus merenungkan firman Tuhan, ya. Tetapi jangan berhenti di situ, harus apa? Sampaikan. Harus berbagi. Kemudian pemazmur bilang bahwa dia berharap, katanya. Dia berharap. Di sini kata berharap, yahal. Bahasa Ibrani artinya menunggu, mempercayai, mengharapkan. Artinya dia sangat mengharapkan firman Tuhan. Dia sangat mengharapkan firman Allah. Bayangkan, pernah nggak kita mengharapkan firman Tuhan sampai-sampai nggak mau makan? Enggak begitu kan? Nggak sampai seperti itu. Ya, Pendeta Abraham dia bilang apa? Wah, makanan saya firman Tuhan itu sangat mengenyangkan saya. Dia bilang seperti itu. Karena Nabi Yeremia juga bicara hal yang sama. Firman-Mu aku menikmatinya, bahasa Ibraninya aku memakannya. Jadi kita harus makan yang baik. Harus makan firman yang murni. Ya, firman yang murni. Jadi pemazmur dia sangat mengharapkan firman Allah. Pengajarannya bagi kita apa? Teladan yang perlu kita ikuti. Kita sadari lewat pemazmur 116. Dia katakan apa? Orang yang sungguh-sungguh mengharapkan dan merindukan firman Allah akan dipenuhi firman sampai lubuk hatinya yang terdalam dan dapat menyerupkan firman dimanapun tanpa takut. Tanpa takut. Ya. Kiranya kita bisa menjadi anak Tuhan, anak-anak Bapa kita yang merindukan firman. Amin. Amin. Nah, arti penebusannya apa? Arti penebusan dari emet ini. Yesus, dialah kebenaran sejati. Dialah kebenaran yang sejati. Ya. Kebenaran yang sejati. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14
ayatnya yang ke-6 dikatakan apa? Di situ Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus bilang, akulah jalan. Yesus juga bilang apa? Akulah kebenaran. Yesus katakan, akulah hidup. Nah, di antara tiga hal ini, Yesus adalah kebenaran. Kata kebenaran di dalam bahasa di sini, bahasa aslinya, ya, he aletheia. He aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran. Ya, aletheia. Ada STT aletheia. Gimana? Lawang mungkin ya. Ya. Jadi aletheia. Tetapi ada kata he. He di sini artinya itu. Jadi bukan kebenaran yang macam-macam, bukan. Tetapi yang itu. Kalau misalnya gitu kan. Kita nanti janjiannya hari Kamis di rumah makan 3 top yang itu. Sekarang kalau misalnya dikatakan, misalnya saya bilang, ayo kita ketemu ya di rumah makan Iga Top, bisa tahu nggak yang mana? Bisa tahu? Nggak tahu kan? Ada banyak Iga di sini, ya kan yang jualan Iga, banyak aja. Dan mungkin mereka juga klaim bahwa mereka juga ngetop. Ya, tetapi ketika saya katakan kita ketemu ya hari Kamis di Iga Top yang itu, berarti Bapak Ibu udah tahu ya, yang mana kan? Saya yang bicara dan ibu-ibu yang mendengar, bapak ibu yang mendengar, sama-sama tahu yang itu. Ada satu yang kita telah setujui. Yang mana? Yang ini yang di Jalan Merapi 12, ya kan? Nah, Yesus dia bukan kebenaran yang hanya kebenaran, bukan. Tetapi dia kebenaran itu, katanya. Artinya Yesuslah satu-satunya kebenaran di dunia. Kebenaran di dunia. Banyak orang lihat arti benar apa sih? Tidak salah. Hanya selesai di situ kan? Tetapi kebenaran Tuhan di atas itu. Kebenaran Tuhan ya. Ya. Makanya kebenaran Tuhan dan kebenaran manusia, kebenaran dunia itu berbeda. Kita lihat arti penebusan yang pertama. Yesus adalah amin. Nah ini, Yesus adalah apa? Amin. Emet artinya amin. Wahyu 3 ayat 14, Yesus diperkenalkan sebagai amin. Yesus amin. Yesus dia menggenapi semua nubuat di dalam Alkitab. Yesus. Makanya dia yang menyempurnakan semua nubuat di dalam Alkitab, dia adalah amin. Karena apa? Dia menggenapi setiap firman. Matius 5 ayat 17. Apa beda Yesus dan Tuhan yang dikenal oleh dunia-dunia, ya, agama-agama yang lain? Yesus datang sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Bukan cuma 1, bukan cuma 10. Lebih dari puluhan ribu nubuat digenapi oleh Yesus. Bayangkan. Kalau misalnya ada yang kasih tahu kepada Bapak Ibu, oh nanti akan datang seorang ciri-cirinya A, B, C, D, E. Lebih kuat mana? Yang ada ciri-cirinya 5 dengan yang puluhan ribu ciri-ciri? Pasti dengan puluhan ribu ciri-cirinya, ya kan? Makanya Yesus layak kita percaya. Dia adalah amin. Dia adalah amin. Sebelum Yesus mengatakan firman yang penting, ya, ketika Yesus sampaikan ada firman yang penting, Yesus lebih dahulu mengatakan sesungguhnya, bahasa Yunaninya amin. Kalau kita baca kitab Injil, biasa muncul kan sesungguhnya barang siapa yang aku berkata kepadamu sesungguhnya, ada seperti itu juga. Nah, di dalam kitab Matius kata sesungguhnya, kata amin muncul 28 kali. Yesus bicara sesungguhnya, Yesus bicara amin. Dalam kitab Markus berapa kali? 13 kali. Dalam kitab Lukas 6 kali. Kitab Yohanes berapa kali? 25 kali. Tetapi uniknya di kitab Yohanes itu bukan cuma sesungguhnya 1 kali,
Tetapi setiap kali Yesus bicara sesungguhnya, itu diulang 2 kali khusus di kitab Yohanes. Jadi Yesus bilang apa? Sesungguhnya, sesungguhnya. Bahasa Yunani apa? Amin, amin. Artinya apa? Sangat penting. Sangat yakin, sangat pasti, sangat layak dipercayai. Luar biasa ya. Kalau presiden bicara, jangan khawatir Pak Gideon, ya saya sudah memperhatikan, ya saya akan sama-sama, pokoknya saya jadi perisai gitu kan. Saya jadi bodyguard untuk Bapak. Tenang kan? Tenang. Ada yang seperti itu, iya kan? Bayangkan Tuhan bilang apa? Ini jaminan Tuhan untuk kita. Dia sampaikan. Amin, amin. Jadi firman Tuhan itu layak kita percaya. Ya, layak kita percaya. Dalam kitab Yohanes digunakan secara berulang penekanan. Amin, amin. Sesungguhnya, sesungguhnya. 25 kali bayangkan. 25 kali. Artinya apa? Firman Yesus adalah firman Allah yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya. Kemudian apa? Ketika Yesus bilang amin, amin. Artinya wibawa itu adalah wibawa bahwa perkataan tersebut disetujui oleh Allah. Jadi Yesus bicara bukan atas dirinya sendiri. Ada yang tanya kepada saya, loh, Tritunggal itu seperti apa? Kita jelaskan. Tuhan kok 3? Katanya 1, kok 3? Ya. Nah, jadi paling sederhana seperti ini kita menjelaskannya. Ya, tidak sempurna penjelasan itu, tetapi setidaknya itu yang paling mendekat. Pendeta Abraham mengajarkan bahwa apa? Untuk memahami Tritunggal itu, di dalam kita ada 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. 3 hal ini kan. Sekarang, ketika di rumah, 3-tiganya lagi di rumah atau lagi pisah? Lagi di rumah. Ketika pergi ke gereja, sama-sama nggak mereka? Sama-sama juga. Ketika lagi di Gatop ini, apakah yang tubuhnya tinggal di rumah, terus rohnya tinggal di gereja? Enggak kan? Kita bawa terus kan? Sama seperti ini. Ketika Yesus datang, Yesus bilang apa? Ada Bapa di dalam. Rohnya ada bersama dengan kita. Rohnya itu rohnya apa namanya? Roh Allah itu kan namanya Roh Kudus kan? Ya, Roh Tuhan itu Roh Kudus. Ada yang cuma paham bahwa Roh Kudus sebelumnya belum ada, nanti ketika Pentakosta baru ada. Loh, itu baru di Kisah Para Rasul pasal 2 kan? Perjanjian baru. Bahkan mulai kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua, Roh Allah sudah ada. Dibilang apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti Roh Allah sudah ada. Iya kan? Jadi ketika Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana kita membedakannya? Satu ketika Filipus datang, dan Filipus dia kebingungan. Ini Yesus selalu bilang Bapa, 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 Bapa. Filipus bilang apa? Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup untuk kami. Kami sudah puas. Yesus bilang apa? Filipus, sudah berapa tahun kita sama-sama, dan engkau masih berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus selanjutnya bilang apa? Barang siapa telah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, gimana coba? Kemudian Yesus juga bilang, aku dan Bapa adalah satu. Gimana kita memahami? Ya kan? Apalagi Yesus bilang apa? Barang siapa tidak percaya akulah dia, orang itu akan mati dalam dosanya. Nah, bagaimana coba? Ayat selanjutnya dikatakan bahwa apa? Murid-murid barulah sadar Yesus berbicara tentang Bapa. Artinya apa? Barang siapa tidak percaya aku, Yesus adalah siapa? Bapa, maka orang itu akan mati dalam dosa. Bayangkan, ya kan? Makanya Yesus dia disalibkan bukan hanya karena orang Yahudi melihat Yesus itu melanggar hukum Sabat. Bukan hanya itu, tetapi mereka melihat Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah.
Bagaimana kita paham mengenai hal ini? Ya, kita bisa paham bahwa apa? Di dalam Tuhan Tritunggal itu selalu bersama-sama. Di perjanjian lama Tritunggal itu selalu bersama-sama. Di perjanjian baru dalam Yesus, dalam rupa Yesus, Tritunggal pun ada bersama-sama. Hari ini pun sama. Amin. Ini kan pekerjaan Roh Kudus ya. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, itu pun pekerjaan yang bersama-sama. Makanya kalau kita pergi ke orang Yahudi, kalau kita tanya, Tuhan ada berapa? Dia akan jawab, 1. Terus kita tanya, kenapa Elohim di kitab Kejadian itu, kata Allah di dalam bahasa Ibrani, Elohim itu El, tetapi akhirnya ada Im. Ini lebih dari 1. Berarti Allahnya 1 tetapi ada banyak. Ada lebih dari 1. Dia akan bilang apa? Ya, meskipun begitu Allah tetap 1. Kenapa? Karena Tuhan sendiri bilang Allah itu Esa, Allah itu 1. Jadi maksudnya apa? Karena pikiran kita seolah apa? Ya, kalau misalnya 3 ya 3, 1 ya 1. Mana mungkin 3 adalah 1? Karena pikiran manusia yang terbatas. Gimana lihat penjelasan tadi? Dalam manusia ada 3 unsur, kemana-mana selalu bersama-sama tidak terpisahkan. Demikian juga Tritunggal. Ya, nah itu kita bisa jelaskan. Ya, jadi yang kedua arti perumusannya apa? Yesus adalah yang sejati, yang sejati. Pada Yesus sama sekali tidak ada dusta. Ibrani 6 ayat 18, Titus 1 ayat 2. Emet menunjuk kepada kebenaran dan sejati. Yesaya katakan apa? Yesaya 65 ayat 16. Orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, God of truth, Allah kebenaran. Makanya Allah kebenaran itu menunjuk kepada Allah yang sejati. Dialah Allah kita. Yesus akan datang kembali, amin. Amin. Dia akan datang kembali. Tetapi dia akan datang kembali sebagai sosok yang seperti apa? Sosok yang seperti apa? Ya, menghakimi. Terus apa lagi? Orang-orang pikir banyak hal gitu kan, tentang dia yang akan datang kembali. Tetapi kita Wahyu 3 ayat 14 dan Wahyu 19 ayat 11, Yesus yang akan datang kembali dikatakan dia adalah sosok sebagai apa? Saksi yang setia dan benar. Dia dikenal sebagai yang setia dan yang benar. Artinya apa? Artinya jika kita tidak setia, jika di dalam kita tidak ada kebenaran, kita tidak akan bisa bertemu dengan Dia. Makanya kita perlu apa? Supaya kita bisa setia dan benar, kita perlu apa? Firman. Ya itu sebabnya kenapa GBBSI kita di seluruh dunia selalu menekankan tentang firman. Orang yang belum berubah masih seperti itu. Firman. Kenapa? Karena kita percaya bahwa lewat firman segala sesuatu itu mulai dari hati kita. Dimulai dari mana? Hati kita. Banyak orang hanya ingin langsung kepada perbuatan. Tetapi perbuatan pada akhirnya tidak akan tahan lama jika tidak ada dasar firman yang benar. Dulu saya pernah dengar kesaksian bilang begini. Ini udah lama sekali. Tapi saya tiba-tiba teringat. Seorang suami, dia itu suka selingkuh. Kemudian istrinya dapat kabar dan istrinya dikasih saran, coba supaya suamimu ikut pria sejati. Supaya jadi sejati. Nah, seperti itu. Ikutlah dia, suaminya. Dipaksa-paksa akhirnya suaminya ikut. Setelah itu dapat sertifikat, sudah ikut. Di dalam pikiran istrinya bahwa apa? Suaminya sudah lulus pria sejati. Berarti suaminya sudah sejati. Tetapi apa yang terjadi? Itu di pikiran istrinya. Suaminya pada akhirnya menggunakan sertifikat itu sebagai apa? Aku sudah enggak lagi.
tapi perbuatannya Masih. masih. Seperti itu. Oh, sudah enggak. Oh iya, saya bisa lihat perubahannya. Tetapi sertifikat Kedok. hanya untuk apa? Menutupi bahwa itu ya, ini saya jadi. Kedok. Itu palsu. Iya kan? Makanya itu semua harus dimulai dari dalam hati kita. Ya, dari dalam hati kita. Program yang sangat baik, tetapi dimanfaatkan. Benar kan? Makanya harus sungguh-sungguh di dalam hati kita. Sejati bukan bicara yang seperti itu. Segala hal yang dilakukan Yesus layak dipercaya. Pada akhirnya kita dapat mempercayakan nyawa dan segenap hidup kita tanpa ragu untuk kehendak Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian sering dengar saya katakan, mari kita cari kehendak Tuhan itu. Mari kita cari, ya. Kenapa demikian? Karena hanya Yesuslah amin bagi kita, yang sejati, yang dapat bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia dapat bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Ketika hal tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, apa yang kita lakukan? Saya harap kita bisa apa? Berdoa. Tuhan, saya percaya Engkau yang sejati. Engkaulah amin. Engkaulah kesetiaan. Engkaulah kebenaran. Engkau bertanggung jawab atas saya, keluarga saya, anak-anak saya, bahkan pekerjaan saya. Bapak tolong saya. Saya sedang mengalami ini, pergumulan dalam kesehatan saya, sedang bergumul di dalam pekerjaan bisnis saya, sedang bergumul di dalam keluarga saya sedang bergumul dalam pelayanan saya. Bapak tolong. Dengan demikian, kita sedang mencari kehendak Tuhan, ya. Pada akhirnya kita harus apa? Sangat mengharapkan Yesus supaya datang segera. Wahyu 22 ayat 20. Dikatakan apa? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah penutup Alkitab. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Alkitab selesai. Jadi kiranya hidup kita senantiasa mengharapkan Tuhan datang. Bukan hanya nanti datangnya, tetapi apa? Setiap hari Tuhan tolong datang dalam hidup saya. Oke, ada lagu lama dikatakan mari masuk hatiku ya Yesus, ya kan? Masuk sekarang dan tinggallah. Bukan masuk besok, masuk sekarang. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Jadi jangan membayangkan, oh Tuhan, terus dia lagi jalan kemudian masuk dalam kita. Nggak seperti itu. Jangan membayangkan seperti itu, salah itu, gitu ya. Kayak di gambar-gambar itu kan, Yesus sebentar mengetok kan. Banyak orang berpikir gambar itu saja, tetapi ketika firman disampaikan tetap tidak mau dengar. Sama saja, ya. Hari ini kiranya kita bisa menjadi anak Tuhan, anak Bapa yang senantiasa menantikan dan menerima firman-Nya. Amin. Amin. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Yang di secara online pun silakan jika ada yang mau bertanya. Apakah ada yang bertanya? Bisa dipahami hari ini? Kalau ujian udah bisa ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin belum terpikir, nanti sambil kita ngobrol, kita akan bicara lagi. Ya, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan. Terima kasih yang sudah ikut secara online. Tuhan memberkati.
ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Ya, jadi di hari Minggu itu kita akan lihat ini ketika Yesus masuk ke Yerusalem, banyak orang menyambut dengan daun palem, kemudian bersorak-sorak Hosana Hosana, sampai jubah mereka, pakaian luar mereka itu diarasin di jalan-jalan sampai Tuhan Yesus masuk itu naik ke ledai, benar? Keledai ya. Keledai ya, yang masih muda sampai apa? Keledai itu kayak begini-begini jalannya, gitu. Sebenarnya itu menjadi satu hal yang aneh sebenarnya. Harusnya naik yang lebih besar dong, ya kan? Tapi kenapa seperti itu? Itu kan kasihan keledainya juga. Dan luar biasa kok semua orang otomatis bukan jubah alas. Sampai orang di zaman itu, di saat Yesus masuk itu, sementara mereka hendak merayakan Paskah. Dan Paskah di tahun itu jatuhnya bukan di hari Jumat. Nah, ini. Paskah itu jatuhnya di hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi di dalam aturan, jika Paskah itu jatuh di hari Sabat, maka itu harus dimajukan. Nah, ada aturan. Banyak hal-hal yang bisa pelajari. Orang-orang menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Di zaman itu yang berkumpul di Yerusalem, catatan sejarah katakan sekitar 2 juta orang berkumpul. Bayangkan, satu malam ini berapa juta orang? Kalau misalnya semua berkumpul di alun-alun, kayak apa coba? Iya kan? Tetapi sorak-sorai itu, Hosana, Hosana, yang jadi karakter utamanya siapa? Yesus. Orang-orang semuanya berseru Hosana, Hosana, luar biasa. Mungkin kalau 2 juta orang teriak Hosana, suaranya sampai di mana? Sampai di raya kayaknya. Iya kan? Terdengar luar biasa. Luar biasa. Tetapi di hari Jumatnya, orang yang sama, mulut yang sama, yang tadinya berseru Hosana, Hosana, sekarang berseru salibkan dia, salibkan. Kok bisa berubah? Nah itu, kok bisa ya? Kenapa? Tuhan dengar itu. Baik kan kalau kita dengar orang bicaranya mendukung kita luar biasa, tetapi kemudian orang yang kita percaya itu salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kita akan bicara apa? Kita akan nilai apa orang-orang itu? Pengkhianat semua, betul kan? Banyak orang yang mengkhianati. Apakah Yesus yang adalah Tuhan nggak tahu tentang hal itu? Tahu. Tetapi dia tetap jalan kan? Kok mau? Kalau kita mau tetap jalan, nggak mau. Kita tinggalin juga, ya kan? Hari pertama apa yang terjadi? Yesus membubarkan orang-orang yang sementara jualan. Yesus menyucikan. Yesus menyucikan bait suci 2 kali. Di awal pelayanan umum dan di akhir. Maknanya apa? Kita akan lihat di hari Senin. Jadi hari Minggu kita seperti biasa jamnya. Di hari Senin itu kita jam 6.30. Nanti bisa ajak yang kita kenal untuk hadir bersama-sama. Ya. Itu kemudian hari Selasanya itu, di hari Selasa itu adalah hari perdebatan. Yesus banyak sekali bicara. Sampai apa? Dari pagi sampai sore nggak ada kesempatan untuk minum. Saya sambil ngajar masih bisa minum. Tuhan Yesus nggak ada. Murid-muridnya terlalu seru sampai nggak siapin juga. Coba bicara dari pagi sampai sore. Gimana rasanya nggak minum? Capek kan? Hari Rabu apa yang terjadi? Hari Kamis Yesus ditangkap. Hari Rabu tidak dicatat seperti apa? Hanya dicatat Yesus itu tinggal di Betania, ya, di Betania. Tetapi kalau misalnya jadi pendeta Abraham meneliti mengenai hal itu, merenungkan di atas gunung 3 tahun
bertanya kepada Tuhan, itu apa artinya? Apa yang Yesus lakukan? Banyak orang pikir Yesus beristirahat. Sekarang, jika kita tahu besok kita akan mati, bisa istirahat tenang? Akan masuk penjara dan disiksa, bisa istirahat. Makan-makan, ngopi, santai, nggak bisa, nggak bisa. Yesus dia berdoa, makanya hari Rabu dikenal sebagai Rabu, hari doa atau hari bungkam, berdiam diri. Ya. Hari Kamis Yesus ada perjamuan terakhir, kemudian dia pergi ke Taman Getsemani, dia ditangkap. Hari sengsara. Jadi kita hari Senin sampai hari Kamis itu jam 6:30 malam. Hari Jumatnya kita pagi hari. Ya, kita akan merenungkan bersama-sama. Hari Minggu, hari Jumat itu jam 10:30 seperti hari Minggu biasa. Ya, kita akan merenungkan tentang kayu salib Yesus Kristus. Kemudian hari Sabtu itu tidak ada kegiatan. Hari Minggu tanggal 20 kita akan lakukan ibadah penuh sukacita hari kebangkitan. Jadi Paskah di Indonesia, gereja-gereja Indonesia mungkin mereka merayakannya di hari Minggu, tetapi gereja kita merayakan hari Paskah sesuai Alkitab itu hari Jumat. Paskah itu berbicara tentang penyalipan, tentang anak domba itu disembelih, dan domba disembelih itu bukan di hari Minggu, tetapi di hari Jumat. Ya, di hari Jumat, Jumat sore itu dia disembelih, Yesus menggenapinya. Kemudian apa? Hari Minggu, makanya kalau kita lihat kalender kita tidak ditulis di situ Paskah tanggal merah, enggak. Ditulis di situ apa? Minggu, hari Minggu kebangkitan. Ya, meskipun yang lainnya mungkin belum memahami sampai ke situ, tetapi yang datang beribadah di GBBSI, sinode seluruh Indonesia, seluruh dunia harus memiliki pemahaman yang tepat. Itu hari apa? Apa yang terjadi? Ya. Nah, itu, dan di hari itu juga kita akan lakukan baptisan kudus. Ya, ya, itu yang akan kita lakukan. Jadi tolong hadir dan mengajak yang kita kenal untuk hadir juga. Jangan cuma kita dengar sendiri, paham sendiri. Ya, kita ajak anggota keluarga kita, ya, rekan-rekan kita supaya bisa hadir. Baik, itu saja. Kita berdoa untuk makanan, ya. Kita berdoa untuk ini. Mari saya bisa pimpin doa makan. Menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapak untuk seluruh kita, untuk doa untuk Ibu Susi yang sudah memberikan tempat pemakanan ini untuk kami. Terima kasih Bapak. Diserahkan doa ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan. Oh iya, saya belum sampaikan pengumumannya ya. Iya. Sebelum ini saya foto dulu ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sama-sama saya ya. Saya juga mau. Nah. Oke. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Silakan. Oh iya, tadi ya. Sambil ambil ya. Jadi minggu depan tidak ada kelasnya, tidak kelasnya. Saya lagi menyusun pelajarannya
pelajarannya. Nanti akan diinformasikan. Ya. Akan saya informasikan lagi mengenai kelas selanjutnya. Oke. Ya, silakan. Iya, Ya, ya.
Dari bawang apa? Di zaman ini.
makan, Mak. Ini dia belum makan. Ayo mana? Nggak makan. Tadi nggak makan ya? Saya sarapannya agak terlambat tadi. Jadi masih nanti makan di kantor. Kalau di Malang satu minggu dalam minggu kayak minggu depan gitu ada yang lakukan ibadah setiap hari? Nggak ada. Ya, jarang. Katolik mungkin ya? Bikin? Mungkin Nggak. Katolik bisa ada misa gitu. Misa pagi gitu. Nggak bisa ajak, nggak yang bisa ajak. Maka cuma kita yang dengarkan. Nanti mereka yang belum dengar tunggu tahun depan ya. Iya. Baik kalau saya setiap Apa hari perlu bisa ikut. dibuat undangan? Hah? Ini Pak Yudi kasih undangan. Kalau pelayannya bisa gitu ke teman-teman. Oh, jangan nanti tong ajak orang aja. Kita ajak aja. Makanya pakai undangan, supaya mereka tahu. Ya, Nanti baginya. saya coba minta bikinnya. Ya, bagus banyak. Nanti besok itu. Iya, iya. Besok atau hari. Oh ya besok hari Jumat. ya? Gini sih, cuma kirim. Ya, iya, gitu. Jangan Iya. Lewat handphone. Nah, kemudian ya. Binda. Biasa datang sama suami tuh. Iya. Nanti coba saya ajak teman yang datang. Maksudnya kita sendiri yang ini bukan. Tapi bawa teman tuh ya. Bisa tanya mau ikutnya. Iya, kalau dia mau. Kalau ada yang punya. Iya. Nanti saya bagikan. Itu yang datang. Masih banyak juga yang belum pergi ke gereja. Jadi nanti Senin sampai Jumat ya. Malam terus ke malam. Kecuali Jumatnya hari pagi. Kecuali minggu yang seperti biasa. Jumat juga. Jumat Jumat juga Oh, iya, iya, Jumat. pagi. pagi. Kamis, karena Kamis malam. Cuma tadi pengumumannya itu dia 12, 14, 15 begini. Ya. Oh terus begini nanti bisa bingung sebenarnya. Nanti saya Nanti saya mau minta bikinin supaya langsung tahu kalau ini saya Minggu jam berapa, Senin sampai Kamis jam berapa, Jumat jam berapa. Tadi ada cuma kecil kelihatan. Nanti bikin nanti saya minta bikinin lagi.
Pasti semua gereja bikin ibadah. Ada Jumat Agung gitu. Jumat Agung. Jika kalau gereja-gereja itu seperti apa? Jika pagi misalnya telah hadir di suatu gereja, kemudian ada perjamuan kudus di situ, mengikuti perjamuan kudus, kemudian dia diajak pergi ke beribadah bersama-sama di gereja yang lain, itu diadakan perjamuan kudus juga. Boleh ikut dua-duanya Boleh. atau nggak boleh? Sini nggak ada larangan, bebas. Bebas. Pemahaman untuk perjamuan kudusnya di sini Seharusnya kan kalau sudah makan satu kali ya beda loh Pak. Bisa tambah lagi nggak ada. seharusnya tidak perlu Iya. karena sudah. Belum pernah kita lakukan acara baptisan, jadi akan bikin acara baptisan. Baptisnya bisa. Baptisan gimana Pak? Kita kan sesuai dengan ajaran kita, baptis itu tidak dilihat caranya, gitu. Karena di dalam Alkitab tidak hanya dikatakan kemudian turunlah Yesus ke dalam air itu atau ke air itu, tingginya segimana, baptisnya begini, atau ke belakang, tidak ada Alkitab bicara mengenai itu. Kemudian ada yang menjadi bertobat dan dibaptis di dalam penjara. Air dalam penjara ada apa? Nggak ada kolam dalam penjara. Setelah Petrus sampaikan firman, dia terima Roh Kudus, mereka terima Roh Kudus. Petrus sampaikan firman, dalam hari itu 3.000 orang bertobat, dibaptis di hari yang sama. Gimana cara baptisnya? Kalau kita baptis selang, kapan selesainya? Sampai berapa hari belum selesai? Banyak. Itu seperti apa? Gitu. Jadi ternyata Alkitab tidak menekankan caranya bagaimana, tetapi Alkitab menekankan maknanya apa. Nah, sehingga itu yang diambil oleh gereja. Dan baptisan seperti itu diterima. Baptisan secara selam itu pun baru dimulai itu 1900-an. Sebelum itu percik semua. Karena Pantekosta itu baru muncul tahun 1900-an. Nah, sebelumnya sudah ada baptisan selam, tetapi karena pakai baju putih itu menjadi cobaan bagi laki-laki. Zaman dulu kan baptisnya rame-rame di sungai, pakai baju putih semuanya zaman dulu. Jadi ketika seorang perempuan dibaptis kan nempel, laki-laki yang melihat itu ada jatuh dosa. Gereja di zaman itu mereka akhirnya mengevaluasi hal itu. Ini mau baptis, mau selamatkan orang, kok bikin orang jatuh dalam dosa. Akhirnya mereka setuju. Kita mengedepankannya adalah maknanya. Jangan sampai cara itu menjatuhkan orang dalam dosa. Itulah yang dipegang oleh gereja-gereja Protestan. Ini yang kita lakukan. Jadi nanti baptisan itu. Oke, berapa waktu yang lalu, hari lalu saya sampaikan mengenai baptisan yang benar itu seperti apa. Nanti pun saya akan ajarkan tentang menurut firman Tuhan perjamuan itu harusnya seperti apa, supaya kita jangan salah. Karena firman Tuhan bilang jika salah dengan tidak siap, maka itu sama dengan menyalibkan Yesus untuk 2 kali. Kan bahaya. Dosanya tetap di kita. Apalagi ya Advent itu kan orang-orang sudah dibaptis kan dibaptis lagi kok. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali dari agama yang berbeda. Dalam hal ini Katolik. Katolik itu agama yang berbeda. Itu sama kok kan
Advent itu tidak menerima hari Minggu. Natal juga enggak. Atau tidak? Banyak mereka masih memegang perjanjian lama. Tetapi kenapa hari Minggu kita jaga? Itu pun sebenarnya di dalam perjanjian lama sudah diajarkan. Apalagi kan nggak makan daging Nggak makan daging ayam sebenarnya bisa. Teh nggak boleh. Kopi pun nggak boleh. Tapi teh kedelai boleh. Tapi saya banyak lihat anak-anak mudanya boleh. Coca-Cola nggak boleh. Intinya sebenarnya tentang kesehatan. Iya. Mereka lebih kepada kesehatan. Hari itu dia layak. Apa? Hari